Dengan ini kami emak-emak menyatakan sikap bahwasanya apabila Imam Besar Habibana Rizik Syihab ditahan, maka kami emak-emak siap untuk menggantikan Imam Besar Habibana Rizik Syihab. Bagaimana emak-emak siap? Siap! Takbir! Allahu Akbar! Hai polisi-polisi Dajjal, kamu boleh memberi keterangan palsu kepada manusia yang ada di muka bumi ini. Tapi Allah tidak tidur. Allah Maha menyaksikan. Polisi-polisi Dajjal, tinggal tunggu ajab dari Allah yang akan menghukummu. Ancaman akan membunuh anggota kepolisian terhadap penangkapan Habib Rizik. Saya minta maaf sebesar-besarnya kepada anggota kepolisian seluruh Indonesia. Sudah sadar atas kesalahan saya. Pada hari ini kami akan datang ke Polda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai tersangka atas kasus kerumunan. Pendukung Imam Besar Front Pembela Islam, Imam Besar Umat Islam Indonesia Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihab, ayo tetap semangat dalam berjuang dan berkorban, khususnya membela Imam Besar kita yang terzalimi Al-Habib Muhammad Rizik Syihab, sekarang mendekam dalam penjara. Ada dua orang yang memang kemarin sudah kita sampaikan bahwa silakan menyerahkan diri atau penyidik Polda Metro Jaya akan melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan. Dua tadi sudah menyerahkan diri ke Polda Metro Jaya. Bahwa memang benar terjadi penyerangan yang aktif menyerang ya dari kelompok itu. 4 pelaku yang masih hidup itu diamankan, ya, diamankan ke dalam mobil. Percobaan untuk merebut senjata anggota dari pelaku yang ada di dalam mobil. Disitulah terjadi upaya dari penyidik yang ada di dalam mobil untuk melakukan tindakan pembelaan, sehingga keempat pelaku yang ada dalam mobil tersebut semuanya mengalami tindakan tegas dan terukur dari anggota yang ada dalam mobil. Dan sampai saat ini kita sudah melaksanakan pemeriksaan ada sekitar 26 saksi yang kita lakukan, ya. Itu ada saksi dari masyarakat, tadi juga ada saksi yang ada di TKP 1, TKP 2, TKP 3, ya, yang kita lakukan. Dan kemudian pada pelaksanaan kegiatan rekonstruksi ini pun kita juga dipantau, ya, ada dipantau oleh Bapak Beni Mamoto dari Kompolnas. Kalau dia seorang imam, betul-betul imam betulan, kenapa dia nggak bisa kontrol masyarakatnya ataupun umatnya? Apapun juga yang menjual agama atau menggunakan agama untuk memecah belah umat, itu harus dibereskan. Karena agama itu dijual, dipolitisasi untuk politik. Itu yang nggak boleh terjadi. Ujaran penggal kepala, apa itu bukan ujaran yang membahayakan? Dan sekarang kalau memang dia betul-betul ulama dan imam yang betul, bukan imam abal-abal, kontrol dong umatnya. Mengontrol umat saja nggak mampu gitu loh. Nggak boleh sekali lagi ormas mengalahkan negara. Negara harus mengalahkan ormas. Dan percayalah, sebagai penutup, yang kalau Anda menjolimi saya, yang Anda lawan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Esa. Dan saya akan buktikan satu persatu dipermalukan. Terima kasih. Rekonsiliasi apa? Kalau rekonsiliasi itu ada konflik antara kita dengan Rizik Syihab. Lah, orang yang ditahan-tahan kayak Abu Bakar Basir dan sebagainya kan tidak ada hubungannya dengan Habib Rizik. Pemerintah ragu, ini kan sudah jelas ada kesalahannya. Tapi ada yang mengatakan, wah itu kriminalisasi gitu. Itu biar aja hukum nanti yang membuktikan. Nah, Ustaz Mahir udah masuk, Ustaz Yusnur masuk, nampakku kau tak lama lagi gitu. Tak takut saya, paling pantang saya diancam-ancam. Belum kenal kan sama serahkan senjata. Baik, kita akan bawa senjata, kita serahin. Kita serahkan sebagian senjata kita. Kita simpan sebagian yang lain untuk jaga-jaga, sudah. Kira-kira jelas tidak? Nggak bisa, saudara. Kami tidak akan biarkan mereka tidur tenang. Tapi mereka lari gelombang semut. Wah, dia ngomong, Habib, musuh punya pistol, kita nggak punya. Kadang-kadang intelnya SD nggak lulus sih.
Betul? Betul? Kalaupun mati, cuma 6 orang yang mati. Sisanya 1000 yang punya pistol habisin. Kita tantang mereka untuk perang melawan kita. Kau pakai parang, kita pakai parang. Kau pakai bedil, kita pakai bedil. Kau pakai granat, kita pakai granat. Kau pakai amunisi, kami juga punya amunisi. 7 hari, 7 malam, pecah perang. Tidak mau diajak revolusi akhlak. Sudah saatnya umat akan melakukan jihad untuk kembali memerdekakan Indonesia, saudara. Takbir, takbir, takbir. Siap revolusi. Sekarang ini ada upaya di mana-mana supaya bagaimana umat Islam tidak lagi mempelajari ayat-ayat jihad. Bahkan mereka katakan ayat-ayat jihad itu tak lebih merupakan ayat provokasi. Jihad bukan teroris, terorisme bukan jihad. Ada satu jenderal bicara di televisi, ditanya apa sih ciri teroris? Apa dia jawab? Ya, ciri teroris itu yang menerapkan syariat Islam. Astagfirullahaladzim. Maka saksikanlah, hei dunia, hei jin dan manusia, saya adalah termasuk golongan teroris. Habib Rizik, napa? Yang terhormat Gus Dur yang selalu menyebut saya teroris lokal. Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Gus Dur menyatakan bahwa FPI harus bubar. Tapi alhamdulillah dengan pertolongan Allah, 4 bulan kemudian bukan FPI yang bubar, tapi Gus Dur yang bubar, jatuh dari kekuasaannya. Ya Habib, kita kalau jadi presiden aja nggak bisa bubarkan FPI, bagaimana sekarang mau bubarkan FPI? Boleh nggak Habib menghina orang lain? Nggak boleh. Masa punya darah Rasulullah kok menghina orang, kan nggak pantas. Evolusi akhlak. Sementara penyampainya ini akhlaknya tidak bagus. Saya meyakini kalau kemudian polisi melakukan itu tentunya mempunyai bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Selama itu dilakukan, saya pikir bukan kriminalisasi ulama. Hari ini orang menafsirkan Al-Quran sesuai dengan kepentingan masing-masing. Bahkan lebih celaka lagi adalah kepentingan politik masing-masing. Jadi kalau ada ulama yang ngomongnya kasar, ulama bukan itu, bukan ulama. Tidak ada kriminalisasi ulama, tidak ada. Yang dikriminalisasi adalah mereka-mereka yang memiliki kesalahan. Presiden tidak minta maaf, menteri tidak minta maaf. Kami akan ajak umat Islam rame-rame turun, kita demo kepung istana presiden supaya tidak kurang ajar. Takbir. Presiden goblok. Udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar. Korinya dajjal, istananya menjadi istana iblis. Kalau saya ajak turun kepung istana, siap tidak? Siap tidak? Takbir. Kalau ikut Pancasila Bung Karno, sila ketuhanan dipantat saudara. Video azan cuman hayya 'alal shalah diganti hayya 'alal jihad. Jadi nanti yang jawab Allahu Akbar ataupun hayya 'alal jihad juga. Anda tunggu sekarang Bang Riz. Hayya 'alal jihad. Hayya 'alal jihad. Seumur hidup saya belum pernah lihat ada orang adzan kok kayak gitu. Adzan kok seruan untuk sholat diganti seruan untuk jihad. Nah, ini sesuatu yang sangat bertentangan ya dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Kalau ada sesuatu ya selesaikan sesegera mungkin. Jangan dia ditunggu sampai meningkat-meningkat. Tadi kan ditunggu sampai meningkat-meningkat. Sebenarnya dari dia datang pun sudah ada pelanggaran kan. Dari awal itu sudah seperti itu. Ya, baliho juga sesegera mungkin turun dengan. Tidak ada sedikit pun niat untuk melakukan tindakan-tindakan di luar konstitusi. Tidak ada imajinasi untuk melakukan pemberontakan apalagi. Kenapa Habib Rizik dijadikan musuh? Copot segera Pangdam Jaya. Jadi kalau tentara dan polisi nggak bisa menegakkan hukum di sana, nggak berani untuk menangkap para pelaku, suruh pakai BH sama rok. Saya mau tanya, namanya kita ganti jangan? Jadi apa? Jadi apa? Teriak yang serempak, lebih keras, lebih kompak. Jokowi kita ganti namanya menjadi Jokodok, sudah. Setuju? Siap turunkan Jokodok. Siap turunkan Jokodok.
lengserkan Jokodok? Takbir. Siap turunkan Jokodok? Apa pantas odok mondok di istana? Siap keluarkan dari istana? Siap lengserkan? Takbir. Siap serbu istana? Siap serbu istana? Siap ambil alih kekuasaan? Takbir. Kalau besok terjadi lagi peristiwa penyerangan terhadap umat Islam, saya minta kepada umat Islam, tidak usah nunggu pemerintah, bunuh semua pendeta yang terlibat, saudara. Takbir. Berani bunuh pendeta-pendeta radikal, berani habisi Kristen radikal. Takbir. Berani, benar, dan berani. Pelanggaran itu ditindak sesegera mungkin. Dalam waktu kurang dari 24 jam, Pemprov DKI menegakkan aturan. Artinya yang melanggar ya harus ditindak. Itulah yang kita lakukan. Kalau ada satu gambar binatang, terus ditulis Habib Rizik, berarti itu menghina saya sebagai binatang. Walaupun itu gambar bukan gambar saya, saudara. Itu penghinaan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Boleh kita menghina Yesus mereka? Apa boleh kita menghina Tuhan mereka? Yang menghina Nabi, menghina Islam, menghina ulama, proses, betul. Kalau tidak diproses, jangan salahkan umat Islam kalau besok kepalanya ditemukan di jalanan, saudara. Takbir. Takbir. Siap bela Nabi. Siap bela Nabi, siap mati untuk Rasulullah. Takbir. Kita doakan Habib Rizik, Allah Ta'ala panjangkan umur, jadi pemimpin insya Allah di Indonesia. Yang kedua, Allah pendekkan umur Megawati Pak Jokowi. Al-Fatihah. Ada lonte hina Habib. Lonte ikut-ikutan ngomong, lonte hina Habib digagak polisi, ditangkap enggak, dijagain, jangan-jangan minta jatah kali. Jadi pemimpin itu berpihak dulu, ada keberpihakan, dari keberpihakan dibuat mekanisme aturannya. Maka konsekuensinya kita bisa menyaksikan lonjakan kasus seakan kita kembali ke bulan-bulan sebelumnya. Dan bila itu sampai terjadi, maka Pemprov DKI Jakarta, gugus tugas DKI Jakarta tidak akan ragu, tidak menunda untuk menggunakan kewenangannya menghentikan kegiatan sosial ekonomi di masa transisi ini. Rakyat kecil yang nggak patuh protokol kesehatan didenda. Giliran ada yang bikin kerumunan, ribuan orang berkali-kali dibiarkan. Ada yang dari luar, gubernurnya malah sowan. Kenapa takut? Padahal tegas itu yang dirindukan kami, rakyat Indonesia. Gubernur goblok. Berpotensi besar untuk melarikan diri. Itu yang nggak boleh kita lupa tuh. Untuk segera ditahan. Karena sudah berulang kali selalu mengulang-ulangi penodaan agama, ditambah berpotensi untuk melarikan diri. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dalam. Padahal dia minoritas. Dia mulai tahu pertama kafir, kedua goblok. Kitab Bible Kristen itu bohong. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan peri kemanusiaan, gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Gue bilang. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel, karena saya mengatakan kebenaran. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading di eToro. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US
itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading di eToro. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi, maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading. Dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah nonton video ini, ayo bergabung dengan eToro hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Kalian bisa menggunakan bonus $100.000 di akun virtual untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai 3 juta rupiah atau $200 jika kalian deposit di bulan ini. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya, supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Habib Rizik bukan teroris. Habib Rizik bukan koruptor besar yang membawa uang negara. Tapi mengapa polisi-polisi Dajjal mengejarnya sampai membunuh 6 laskar FPI yang tak berdosa? Mereka adalah menyuarakan kebenaran. Hai polisi-polisi Dajjal, kamu boleh memberi keterangan palsu kepada manusia yang ada di muka bumi ini. Tapi Allah tidak tidur. Allah Maha menyaksikan. Polisi-polisi Dajjal, tinggal tunggu ajab dari Allah yang akan menghukummu. Polisi Dajjal, kamu bukannya mengejar para koruptor yang membawa uang negara. Kenapa kamu mengejar Habib Rizik yang telah memberikan kebenaran? Hai polisi Dajjal. Saya Duta Boas Muhammad Umar. Saya minta maaf sebesar-besarnya kepada anggota kepolisian seluruh Indonesia dan juga masyarakat seluruh Indonesia atas kesalahan saya yang telah membuat video tentang pengancaman akan membunuh anggota kepolisian terhadap penangkapan Habib Rizik. Dan saya juga sudah sadar atas kesalahan saya, dan juga saya menyarankan kepada seluruh masyarakat Indonesia jangan membuat atau membuat kesalahan seperti saya ini. Ada 2 kasus ya pengungkapan yang diungkap oleh teman-teman dari Tipit Cyber Krimsus Polda Metro Jaya yang kemarin memang sempat viral sangat masif di media sosial tentang adanya postingan-postingan yang sifatnya adalah ujaran kebencian yang bermuatan sara maupun penyebaran berita-berita bohong yang dapat menimbulkan rasa kebencian, di mana sering kami menyampaikan, kami menghimbau kepada para pengguna media sosial khususnya ya pengguna media sosial untuk supaya bijak dalam bermedia sosial yang ada. Ya, bijak dalam arti kata sebaiknya jangan langsung cepat men-sharing setiap berita, kemudian bisa membaca dengan jelas dan juga bisa dimengerti dulu apapun postingan-postingan yang ada di media sosial untuk dicari positif dan negatifnya untuk di-sharing, sehingga banyak beberapa pengungkapan yang kita lakukan ya di dalam yang ditangani langsung oleh teman-teman dari Tipit Cyber. Mereka rata-rata setelah dilakukan pemeriksaan, kata pertama yang keluar dari kalimatnya adalah saya khilaf, gitu.
saya hilaf dan saya minta maaf. Ya, 2 kasus yang diungkap. Yang pertama adalah kasus penyebaran berita bohong yang dapat menimbulkan kebencian atau keonaran kepada masyarakat. Ini laporan polisi tertanggal 12 Desember yang lalu. Ya, 1 orang tersangka kita amankan, kita lakukan penangkapan. Inisialnya adalah S. Ini diamankan di daerah Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Barang bukti yang kita amankan adalah 1 handphone, kemudian juga ada SIM card, serta adanya tangkapan layar posting ya, yang isinya bersifat provokasi milik si tersangka di WhatsApp grup dan WhatsApp milik pribadi daripada si tersangka inisial S ini. Modus operandinya adalah dengan mengirimkan dan menyebarkan pesan atau berita yang bersifat provokasi guna menghasut para pembaca-pembacanya di media sosial. Ini modus operandi yang dia lakukan. Ini berawal dari Tipit Cyber melakukan patroli di media massa dan juga adanya beberapa postingan-postingan yang beredar di media sosial maupun di media-media yang lain. Dalam satu tangkapan yang banyak beredar dari WhatsApp grup, khususnya ada 1 yang paling masif, yaitu di WhatsApp grup dengan nama Kedai Kopi Indonesia, di mana ada seseorang yang posting fotonya Kapolda Metro Jaya, ya, dengan menggunakan pakaian lengkap, pakaian dinas. Kemudian ditulis di situ dicari orang ini, ya, dicari orang ini. Kemudian pembunuh bayaran. Kalau menemukan orang ini segera menghubungi Mujafud Fisabilillah. Tetapi gambarnya adalah gambar Kapolda Metro Jaya lengkap dengan pakaiannya. Kemudian tim bergerak melakukan profiling, menemukan siapa pemilik akun tersebut, siapa yang menyebarkan, dan berhasil mengamankan di daerah Cempaka Putih. Inisialnya adalah S, umurnya 40 tahun. Kemudian kita lakukan pendalaman terhadap yang bersangkutan dan ditemukan beberapa grup-grup yang lain, WhatsApp grup yang lain. Di antaranya ada 00 Fakta Berkata dan juga di grup Media Muslim Indonesia. Ya. Kami cek memang yang bersangkutan sejak September yang lalu ini ikut masuk dalam grup tersebut. Kemudian memasukkan beberapa kalimat-kalimat yang memang menghasut, sifatnya adalah provokasi. Ya, sifatnya adalah provokasi, termasuk penghujatan kepada TNI Polri oleh yang bersangkutan. Jadi banyak kalimat-kalimat yang dia masukkan setelah kita lakukan pendalaman dan pemeriksaan kepada handphone saudara S ini. Dan dia memang yang masif menyebarkan kepada grup-grup tersebut. Dia membuat terus kemudian dia memposting ke grup-grup tersebut, ya, dengan ujaran-ujaran provokasi yang sifatnya adalah menghujat TNI Polri, termasuk di situ copot Kapolda, copot Pangdam, copot Kapolri, ya, bahkan ujaran-ujaran yang lain yang memang sifatnya provokasi yang dia lakukan, yang ditemukan di dalam handphone si pelaku inisial S. Dan memang setelah kita ke pemeriksaan dia mengakui bahwa memang dia yang memposting ke dalam grup-grup tersebut. Baik itu grup 000 Fakta Berkata maupun di grup WhatsApp Media Muslim Indonesia. Yang sifatnya adalah menyudutkan satu pihak. Di sini termasuk intinya adalah langsung kepada menunjuk ke seseorang. Baik itu Kapolda Metro Jaya, Pangdam Jaya, itu yang dia hujat terus. Sekarang tersangka sudah kita amankan, kita lakukan pemeriksaan dan kita lakukan penahanan terhadap bersangkutan. Dan kita kenakan di pasal 28 ayat 2, yunto pasal 45 di Undang-Undang ITE dengan ancaman pidana 6 tahun penjara. Ya. Ini yang perlu teman-teman ketahui. Sekali lagi, ya, kami menghimbau
bagi para pengguna media sosial yang ada untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Ya. Juga apabila dapat pemberitahuan atau info-info di media sosial, lihat dulu sumbernya, nggak langsung aja dipercaya. Ya. Jangan langsung cepat men-sharing. Sudah banyak hashtag tagar yang kita buat. Saring sebelum sharing. Ini paling bijak karena ada ancaman undang-undang ITE di sini yang bisa mengancam. Jadi membuat suatu ujaran provokasi yang sifatnya berbohong semuanya. Dia menghasut orang-orang. Kita siapkan pasukan untuk menyerang semua. Pasukan yang sudah dilatih khusus untuk menyerang baik itu kepolisian maupun TNI. Ini yang kami katakan bahwa ini adalah berita-berita bohong, berita penghasutan, memprovokasi orang-orang melalui media sosial. Bahkan ada postingan Pak Kapolda yang ditulis di bawahnya, dicari. Siapkan pembunuh bayaran untuk ini. Yang kedua, ini juga sama. Kemarin teman-teman menanyakan ke saya tentang adanya beredar video dari seseorang yang memposting dirinya sendiri, kemudian menyebarkan sendiri ke media sosial yang ada. Hari Minggu yang lalu, tanggal 13 Desember, TKP-nya, kemudian kita amankan yang bersangkutan. Inisialnya adalah DB alias Muhammad Umar yang disampaikan. Jadi ujaran kebencian yang dia sampaikan akan memenggal kepala polisi apabila ditemukan. Kalau menahan saudara Rizik Syihab, itu perkataan yang ada di media yang dia posting sendiri, dia rekam sendiri, dan kemudian dia sebarkan sendiri. Inisialnya adalah DB, modusnya adalah pelaku menggugah video yang bermuatan ujaran kebencian yang sifatnya sara di sini. Dengan bentuk pengancaman terhadap petugas kepolisian melalui media elektronik. Ini yang kemudian tanggal 13 Desember lalu yang pada saat beredar kita mengamankan tersangka Angke Kota Jakarta Barat. Hari bersangkutan motif yang kita tanyakan sampai dengan saat ini juga cuma ikut saja sebagai pendukung salah seorang. Kemudian dia memposting melalui dengan menggunakan video atau handphone yang ada, itu yang kemudian dia posting ke, ya dia merekam dirinya sendiri kemudian dia posting ke media sosial yang ada. Motifnya adalah ngefans katanya. Kami masih mendalami terus. Yang bersangkutan ini siapa? Dengan beraninya menyampaikan seperti itu, ujaran-ujaran kebencian dalam bentuk sara yang disampaikan dan pengancaman kepada petugas kepolisian, ini masih kami dalami. Yang ada keluar pada saat kita lakukan pemeriksaan sekarang ini, setiap kita tanyakan pasti yang keluar dari mulut yang bersangkutan adalah saya hilaf, saya minta maaf. Itu pasti. Tapi kita masih proses sesuai dengan aturan perundang-undangan di Undang-Undang ITE di pasal 28, ancamannya adalah 6 tahun penjara. Kami masih terus menyampaikan, kami masih terus akan melakukan patroli cyber, patroli di dunia maya bagi para pelaku-pelaku yang coba menyebarkan berita-berita bohong, apalagi yang bersifat sara. Sekali lagi, bijaklah bermedia sosial. Ini paling utama yang perlu saya sampaikan. Dia adalah simpatisannya. Yang kedua ini, saudara DB ini dia mengaku memang simpatisan daripada saudara FPI. Saya Ketua Umum Front Pembela Islam, Ustadz Ahmad Sobri Lubis. Bersama-sama saya, Ustadz Maman Suryadi, Panglima. Assalamualaikum, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Panglima Laskar FPI. Bersama pengacara kita, Bang Agung. Dan driver kita, Ustadz Irfan. Ya, pada hari ini kami akan datang ke Polda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai tersangka atas kasus kerumunan Maulid Nabi di Petamburan. Alhamdulillah kami tetap semangat, tetap gembira, tetap bersahaja, dan kami berharap juga kepada seluruh anggota FPI maupun juga pengurus maupun juga simpatisannya, pendukung Imam Besar Front Pembela Islam, Imam Besar Umat Islam Indonesia Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihab, ayo tetap semangat dalam berjuang dan berkorban, khususnya membela Imam Besar kita,
yang terzolimi, Al-Habib Muhammad Rizik Syihab, sekarang mendekam dalam penjara. Kita tidak boleh melupakan terhadap 6 syuhada, korban pelanggaran HAM berat yang dianiaya dan dibunuh. 6 orang syuhada. Jangan lupakan mereka. Bangkit, tetap berjuang, tetap semangat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongannya kepada kita semuanya. Atas perjuangan antum semua diberkahi Allah Ta'ala. Ada 2 orang yang memang kemarin sudah kita sampaikan bahwa silakan menyerahkan diri atau penyidik Polda Metro Jaya akan melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan. 2 tadi sudah menyerahkan diri ke Polda Metro Jaya, sudah dilakukan protokol kesehatan sesuai dengan aturan. Kita lakukan swab tes antigen, hasilnya adalah negatif. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap kedua orang tersebut. Status tersangka sudah kita keluarkan sprint penangkapan, sementara pemeriksaan masih berlanjut. Terus kemudian yang kedua, 3 orang yang kemarin yang sudah menyerahkan diri lakukan pemeriksaan, sudah kita lakukan pemeriksaan sampai dengan malam kemarin. Ketiga orang tersebut sudah kita pulangkan karena memang pasal yang dipersangkakan adalah pasal 93 di Undang-Undang Karantina Kesehatan yang ancamannya adalah 1 tahun penjara. Jadi tidak dilakukan penahanan. Ini mungkin bisa sampaikan teman-teman. Wah, dia ngomong, Habib, musuh punya pistol, kita nggak punya. Kadang-kadang intelnya SD nggak lulus sih. Bisa menegakkan hukum di sana, nggak berani untuk menangkap para pelaku, suruh pakai BH sama rok. Besok tentara dan polisi yang lu anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dalam orang-orang Bali di berbagai wilayah kami kumpulkan, kami pulangkan ke Bali. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Presiden goblok. Udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya dajjal, istananya menjadi istana iblis. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening di eToro gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu di eToro kita membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tepatnya. Kita bisa transaksi semua trading ini di eToro. eToro merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya saya memilih eToro, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, di eToro tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading, atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari, tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja. Sampai saat ini ketika uang dana kita dikelola oleh manajer keuangan, terkadang kita tidak diberitahu ketika akan melakukan transaksi. Bahkan investasi kita dipotong biaya. Dan kita dibikin bingung karena kurangnya transparansi. Kita juga bingung memilih investasi manajer yang bagus untuk mengelola investasi kita. Alhasil, investasi kita bukannya untung malah rugi. Bahkan yang lebih ekstrim, kita tertipu oleh manajer investasi yang ilegal. Tapi apakah kalian tahu di eToro ada fasilitas yang namanya copy trade, di mana kita bisa menduplikasikan investasi atau trading yang dilakukan oleh trader profesional. Semua data terbuka dan transparan dan kita bisa melihat performance sampai 10 tahun yang lalu. Dengan fasilitas ini, kamu tidak usah lagi menelpon manajer keuangan kamu untuk melakukan trading. Atau pusing investasi kamu merugi dikelola oleh manajer keuangan. Di eToro kita bisa memilih investor profesional yang sesuai dengan yang kita sukai. Dan di eToro banyak sekali profesional investor yang keuntungannya di atas 50%. Bulan ini saya profit 140%. Jika kalian ingin profit seperti saya, kalian tinggal menggunakan fasilitas copy trade.
Jadi ketika saya profit, maka otomatis kalian akan mendapatkan profit. Mau beli saham Google, 1 unitnya mahal. Di eToro kalian bisa beli di bawah 1 unit atau pecahan unit. Contohnya kita membeli saham Google dengan hanya $50 saja, yaitu 0,02 unit. Di platform lain, kalian diwajibkan untuk membeli minimal 1 unit atau $1.500 untuk saham Google. Dengan $50 atau Rp700.000 saja, kalian sudah bisa memiliki saham Google. Menarik bukan? Saya sudah lama menggunakan eToro dan minggu ini saya profit 140%. Jadi bergabunglah dengan eToro dan mulai profit hari ini. Jadi apa yang kalian tunggu? Mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan bonus. Dan gunakan bonus $100.000 di akun virtual Anda untuk mengenal lebih jauh tentang eToro atau bisa digunakan untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya Rp3 juta jika kalian deposit di bulan ini. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe, dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya, supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Hai teman-teman, terima kasih banyak buat kalian yang sudah menekan tombol join atau sudah bergabung di channel YouTube Jonas Leong. Ini adalah salah satu fitur dari YouTube di mana kalian bisa mensupport channel Jonas Leong untuk lebih semangat membuat konten-konten lainnya. Apa kelebihan ketika kalian join membernya Jonas Leong? Yang pertama, kalian akan mendapatkan badge atau tanda khusus untuk kalian semua, seperti ini. Kita mulai dari new member, 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan, 1 tahun, dan juga 2 tahun. Jadi semakin lama kalian berlangganan dengan membershipnya Jonas Leong, maka badge Anda akan berevolusi menjadi lebih bagus dan menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, kalian bisa menggunakan banyak emoticon yang bisa Anda pakai, seperti ini. Jadi kalian bisa berekspresi menggunakan emoticon yang sudah saya sesuaikan untuk kalian semua pendukung Jonas Leong. Tentu saja ada perbedaan antara orang yang belum membership dan sudah. Dari segi tampilan nama yang di-highlight dan juga logo di samping nama ketika Anda komen. Dan juga komen kalian akan lebih sering saya reply dan juga akan saya pin atau feature di setiap video. Buat kalian yang tidak bisa ikutan atau bergabung membership, tidak masalah. Karena dengan Anda menonton dan juga subscribe channel YouTube Jonas Leong, dengan cara like dan juga komen channel YouTube Jonas Leong, itu sudah cukup untuk mensupport channel Jonas Leong. Ini adalah fitur di mana kalian ingin mensupport channel YouTube Jonas Leong secara lebih lagi. Oke teman-teman, terima kasih banyak untuk support yang kalian berikan kepada channel YouTube Jonas Leong.